Dewet. Hari ini tanggal 18 Januari. Aku dengan Kak Pana di rumah nih, temenin baru selesai makan. Sekarang lagi istirahat mau tidur, tapi Kak Pana belum mau tidur karena cuacanya dingin. Nih kakakku, namanya Silvana Mareta Girsa. Sekarang umurnya 60 tahun. Nanti bulan 3 61 tahun. Wah, puji Tuhan ya. Tuhan kasih umur yang panjang sama dia. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir gak bisa. Kok bisa ya? Padahal orang tua kami udah gak ada. Ya, kami harus sabar merawatnya. Karena dia kan ciptaan Tuhan. Tuhan titipkan juga di keluarga kami. Sebenarnya dia juga nggak mau seperti ini. Oh ya, sekali mau sharing. Kalau Kak Pana ini orangnya baik loh. Dia rajin. Dia suka bersih-bersih. Dia nggak suka kotor. Tapi ya itu kadang-kadang ngomongnya berantakan. Maklum lah, waktu dia masih umurnya muda pernah sempat masuk ke sekolah SLB, sekolah luar biasa. Teman-temannya pada ngomongnya berantakan lah, itu jadi memorinya sebatas itu, susah dihilangkan juga kadang-kadang. Ya bolak-balik diingatin, jangan ya bicaranya yang kotor ya dia bohong juga. Jadi kakakku ini mulanya sakit teman-teman, umur berapa ya, 6 tahun. Waktu itu dia lagi sakit panas tinggi, ya katakanlah dia jadi kena step. Itulah saat itu mamaku lagi bingung, jadi dibawa ke rumah sakit. Dan gak tahu kenapa dokternya malah nyuntik kakakku ini. Padahal guys, kakakku ini orangnya pintar loh, dulu waktu masih kecil bisa nari semualah, orangnya percaya diri, banyak yang suka sayang sama dia. Nah sejak saat itu, waktu dokternya nyuntiknya waktu saat demam, dia merasakan ada sesuatu yang gak benar dari tubuhnya. Lalu dibilangnya sama ibuku, "Ma, kepalaku kok pecah ya?" Nah sejak saat itu dia mulailah kondisinya makin parah sekali, sampai hampir sudah waktu seperti sudah tidak tertolong lagi lah. Bahkan dia sudah hampir dikelilingin dengan es batu, es batang-batangan itu, saking panasnya, karena panasnya. Maklumlah kalau dulu kan masih terbatas tuh peralatan dan ya masih zaman tahun 19 berapa tuh tahun, dia lah tahun lahir tahun 1964. Sakitnya dia kena tahun 1970. Bayangin gimana orang mamaku perawatnya. Dari saat dia pada saat sekarat itu, mamaku berdoa, "Ya Tuhan," dia ingat firman Tuhan dalam Ayub, "Engkau yang memberi, Engkau yang dia berhak untuk mengambil Tuhan, karena kakak kami adalah milik Tuhan." Setelah orang mamaku mengatakan amin, dia mengatakan seperti dia merasakan awan terbuka. Nafas kakakku yang tadinya tersengal-sengal langsung seketika jadi lancar. Akhirnya berangsur-angsur pulih dan akhirnya dia bisa pulang ke rumah. Tapi bukan gitu aja guys. Setelah sampai di rumah, kakakku ini malah harus banyak sekali pemulihan. Kata mamaku, dia malas banget, gak bisa ngeliat, gak bisa jalan, bahkan teriak-teriak. Dan malah di rumah sampai hampir diikat tangan kakinya.
karena dia jerit-jerit. Ya gitulah, sampai dia terus malah sampai parah, mamaku nggak bisa kemana-mana. Bayangin tuh, saking sayangnya dia. Papaku juga sayang sama dia. Kakakku ini adalah anak kedua di keluarga kami. Suatu mamaku mau meninggal, dia pesan ke aku supaya menjaga dan merawat kakakku baik-baik. Ya itu deh, aku harus rela untuk tidak mengikuti keinginanku kesana kemari lagi, karena memang sebelum aku pulang ke Medan, aku lama merantau ke Jakarta. Ternyata sebelum mamaku mau berangkat, dia sepertinya sudah tahu ya kalau mamaku itu sudah mau dipanggil Tuhan. Jadi aku dipanggil pulang ke rumah Medan. Nah inilah deh kakakku. Baru-baru ini kakakku hampir sekarat juga, tapi anugerah Tuhan dia bisa kembali sekarang ini. Dia sembuh dan bisa kembali ke rumah. Ya begitu, dia nggak bisa komunikasi verbal seperti kita. Kalaupun dia mau sesuatu, kadang kita harus tahu apa yang dia mau. Yaitu itulah kakakku Silvana Mareta. Tuhan punya rencana untuk kami, keluarga kami, supaya selalu kami saling mengasihi dan kompak. Hari-hari yang kami jalani adalah anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.